Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 12 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan, untuk pertemuan kali ini pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11, materinya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini tentang taat kepada aturan Allah dan Rasulullah serta ulil amri. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk materi ini, maka tidak lupa saya anjurkan kepada anak-anakku semua untuk selalu niat untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, ikhlaskan hati dan tingkatkan kesabaran agar mudah menerima apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama nanti ini kita akan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi pertemuan ini kita nanti akan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan saya akan membahas tentang tajwidnya. Semua tajwid di Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini nanti akan saya bahas satu persatu. Baik, untuk itu akan saya contohkan terlebih dahulu cara membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Shadaqallahul Azim. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian di rumah menirukan apa yang saya bacakan tadi. Anak-anakku sekalian kelas 10, setelah kalian mendengarkan contoh bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dari Bapak Slamet Haryanto, maka tugas yang pertama adalah kalian menirukan apa yang saya bacakan tadi. Kirim contoh bacaannya itu, rekaman bacaan kalian ke WA atau ke nomor WA Pak Slamet Haryanto sebagai tugas praktek berupa pesan suara atau voice note ya. Nanti akan saya nilai sebagai tugas praktek. Setelah kalian mendengarkan contoh dari saya, maka Pak Slamet Haryanto akan membahas tentang tajwid dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama tajwidnya adalah, ini ada kata ya ayyuha. Di sini nama bacaannya adalah mad wajib mutasil. Sebabnya apa? Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, atau ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Itu adalah mad wajib mutasil. Ya ayyuha, itu cara membacanya. Ada lagi yaitu ya ayyuha. Ini ada
matobi. Sebabnya apa? Fathah bertemu dengan alif, atau hanya ini ada haknya ini berharokat fathah diikuti dengan alif. Tajwid yang berikutnya yang ketiga adalah alladzina, yaitu asyamsiyah. Asyamsiyah itu kenapa dinamakan asyamsiyah? Sebabnya al-ta'rif bertemu dengan dal. Yang keempat masih di lafadz alladzina, yaitu ada matobi'i. Matobi'i itu bisa diartikan apabila ada fathah bertemu atau diikuti alif, kasroh diikuti dengan ya sukun, domah diikuti dengan wawu sukun, itu dinamakan matobi'i. Makanya alladzina ini dinamakan matobi'i. Sebabnya apa? Ada ya sukun bertemu kasroh, atau kasroh ini dalnya ini berharokat kasroh diikuti ya yang berharokat sukun, itu dinamakan matobi'i. Membacanya satu alif. Alladzina, termasuk ini ada lagi amanu, itu termasuk matobi'i sebab ada fathah diikuti dengan alif. Amanu ada dhammah diikuti dengan wawu sukun. Yang ketujuh, jadi ini semuanya bacaan matobi. Alladzina amanu itu bacaannya matobi. Yang ketujuh adalah amanu atiyu, itu di dalam hukum tajwid atau tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar itu dinamakan mad jaiz munfasil. Sebabnya apa? Matobi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat atau berbeda kalimat. Amanu wa ati'u ini dua kalimat yang berbeda maknanya. Nah, ini dinamakan mad jaiz munfasil. Sebabnya apa? Ada matobi'i bertemu hamzah atau diikuti hamzah tidak dalam satu kalimat. Yang berikutnya adalah ati'u, yaitu mad tabi'i. Sebabnya apa? Ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Ati'u ini juga mad tabi'i, dhammah diikuti wawu sukun. Terus ada lagi ati'ullah, ini dinamakan lam taqsim. Lam taqsim definisinya, kenapa kok dinamakan lam taqsim? Sebabnya apabila ada lafadz Allah atau lafadz jalalah berupa lafadz Allah ini didahului huruf yang berharokat dhammah, atau sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Yang berikutnya adalah ati'ullah. Ini dinamakan bacaan lam taqsim. Sebabnya apa? Apabila ada lafadz Allah atau lafadz jalalah seperti ini, lafadz Allah sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah atau didahului huruf yang berharokat dhammah, ini itu dinamakan lam taqsim. Cara bacanya tebal, ati'ullah, itu cara membacanya. Yang ke-11 yaitu wa'ati'u, ini matobi lagi. Wa'ati'u ini juga matobi lagi, sebabnya kasroh bertemu dengan ya sukun, dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ar-rasula ini namanya lam syamsiyah. Lam syamsiyah sebabnya apa? Ada al-ta'rif bertemu dengan ro. Ro ini termasuk huruf dari syamsiyah. Jadi al-ta'rifnya ini seolah-olah hilang, langsung masuk ke huruf syamsiyahnya. Wa'ati'ur rasula, langsung seperti itu, tidak boleh. Wa'ati'ul rasula, itu salah. Jadi membacanya harus langsung ke dalam ro-nya. Ar-rasula ini juga ada huruf atau bacaan tajwid matobi, sebab sinnya berharokat dhammah, wawunya berharokat sukun, makanya dinamakan bacaan matobi, yaitu dhammah bertemu dengan wawu sukun. Yang ke-15 dan 16 ini sama matobi. Wa'uli, kalau dipotong dari sini itu wa'uli, jadi dhammah diikuti wawu sukun, yang ini kasroh diikuti ya sukun. Matobi semua. Al-amri,
Itu kalau diputus dari sini. Kalau dilanjutnya wa ulil amri, berarti lamnya ini tidak dihukumi matobi. Yang ke-17 al-amri, yaitu lam komariah. Sebabnya apa? Al-ta'rif bertemu dengan hamzah. Hamzah ini adalah huruf komariah. Secara simpelnya untuk membedakan antara huruf komariah dan huruf syamsiah itu mudah. Kita lihat saja cirinya. Setelah al-ta'rif ini ada huruf yang berharokat tasdid atau tidak. Kalau berharokat tasdid itu bisa dipastikan itu adalah ciri huruf syamsiah. Kalau tidak bertasdid hurufnya, itu bisa dipastikan huruf itu adalah huruf komariah. Contohnya ini, al-amri ini adalah hamzahnya tidak berharokat tasdid. Ini bisa dipastikan adalah al-komariah. Atau ada yang menyebut izhar komariah. Yang ke-8, al-amri itu bisa dihukumi izhar syafawi. Sebabnya apa? Mim sukun bertemu dengan ro. Mim sukun bertemu dengan ro ini dibaca jelas, tidak boleh dibaca derung. Contohnya, wa ulil amri tidak boleh dibaca wa ulil amri, itu salah. Karena izhar ini artinya adalah jelas. Jadi mim sukun bertemu dengan ro dinamakan bacaan izhar syafawi. Ada lagi yang ke-9 al-amri, namanya adalah ro tarqiq, yaitu ro berharokat kasroh. Yang ke-20 minkum dinamakan bacaan ikhfa haqiqi. Sebabnya apa? Nun mati atau nun sukun bertemu dengan kaf. Jadi ikhfa haqiqi itu hurufnya ada 15, salah satunya adalah kaf ini. Jadi ada huruf 15 yang ketika bertemu dengan non sukun ataupun tanwin, yaitu fathatain, kasrotain, domatain, itu harus dibaca ikhfa haqiqi, yaitu hurufnya adalah ta, jim, dal, za, sin, shin, shodok, toldo, fa, kof, kaf. Itu semuanya adalah huruf ikhfa haqiqi. Cara membacanya itu samar-samar atau berengeng cara wong Jawa ini. Minkum tidak boleh, minkum tidak boleh, harus minkum. Wa ulil amri minkum, itu namanya bacaan ikhfa haqiqi. Yang ke-21 ada namanya izhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan fa. Itu mim sukun bertemu dengan fa dinamakan izhar syafawi, tidak boleh. Contohnya tadi adalah minkum fa'in, jadi mim sukunnya ini tidak boleh dibaca. Hukum bacaan tajwid yang berikutnya yang ke-22 yaitu ikhfa haqiqi. Di sini lafadznya adalah fa'il tanaza'tum. Ini bacaan ikhfa haqiqi atau non mati bertemu dengan ta. Ada lagi yang ke-23 tanaza'tum fi, itu dinamakan izhar syafawi atau mim mati bertemu dengan fa. Ini contohnya, tanaza'tum fi, mim mati bertemu dengan fa. Ada lagi matobi di sini, fi ini adalah kasroh bertemu dengan ya sukun. Ada lagi syai'in. Syai'in ini dinamakan mat layin. Sebabnya fathah diikuti ya yang berharokat sukun. Syai'in ini mat layin. Ada lagi yang ke-26 adalah ikhfa hakiki lagi, yaitu tanwin bertemu dengan fa. Lah fa-nya ini termasuk huruf 15 yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk huruf ikhfa hakiki. Ini ada tanwin berupa kasroh tain. Nah, tanwin itu tidak hanya kasroh tain, bisa kasroh tain, bisa fathah tain, bisa domah tain. Berenggang juga syai'il farudduhu. Nah, ini farudduhu ini termasuk ro tafhim, ro berharokat domah. Farudduhu ilallahi, ini ada lam tafhim. Lam tafhim lafaz Allah didahului dengan harokat fathah,
Ilallahi dibaca tebal. Ilallahi. Yang berikutnya adalah warrasuli, ini ada lam syamsiah atau idgham syamsiah. Al-ta'rif bertemu dengan ro. Nah ini kalian saya sudah menyebutkan bahwasanya apabila setelah al-ta'rif ini hurufnya berharokat tasdid, maka itu bisa dipastikan adalah huruf syamsiah. Al-amri tadi hamzahnya tidak berharokat tasdid, bisa dipastikan itu adalah idhar qamariyah. Ini asyamsiyah atau idgham syamsiyah. Warrasuli ini matobi sebab dhammah bertemu dengan ya sukun. Ini in kuntum. Ini semuanya bacaan ikhfa hakiki sebab ada nun mati bertemu kaf. Yang pertama in kuntum, ini nun mati bertemu dengan kaf. Yang kedua adalah nun mati bertemu dengan tak. Teknik cara membacanya adalah sama, yaitu samar-samar in kuntum. Ada lagi idhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan tak. Contohnya ini kuntum tu'minuna. Jadi bacaan mim mati itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah idgham mimi atau idgham misli. Di situ bacaannya adalah mim definisinya adalah apabila ada mim mati bertemu dengan mim, itu dinamakan bacaan idgham mimi. Ada lagi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah apabila ada mim mati bertemu dengan ba. Nah, untuk tugas kali ini, tugas yang kedua setelah kalian tadi menirukan bacaan dari Quran surat An-Nisa ayat 59, tugas berikutnya adalah kalian mencari masing-masing dua bacaan atau dua contoh bacaan dari idgham mimi dan ikhfa syafawi. Nanti tugasnya bisa dikirim foto, Word, PDF lewat Google Form yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Yang berikutnya adalah tu'minuna atau matobi'i, yaitu dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ada lagi billahi, ini lam tarkik atau lafaz jalalah dibaca tarkik, yaitu lafaz Allah didahului dengan huruf kasroh, yaitu ini contohnya billahi. Kalau yang sebelumnya didahului harokat fathah dan dhammah, nah tadi dinamakan lam jalalah tafkhim, yaitu tebal. Kalau tarkik ini artinya adalah tipis. Billahi. Yang terakhir yaitu lafaz slide yang terakhir, tajwid yang ke-36 yaitu wal yaumi. Ini adalah al-qamariyah. Al-ta'rif bertemu dengan ya. Ini al-akhiri, ini juga al-qamariyah. Al-ta'rif bertemu dengan hamzah. Sebabnya apa? Ya dan hamzah ini termasuk huruf qamariyah. Cirinya setelah al-ta'rif ini tidak ada huruf yang berharokat tasdid. Khairun, ini mat lain fathah diikuti atau bertemu dengan ya sukun. Khairu wa ahsanu, ini dinamakan idgham bigunah tanwin bertemu dengan wawu. Idgham bigunah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Apabila ada tanwin, domatain, kasrotain, fathatain atau non sukun atau non mati bertemu dengan salah satu huruf mat itu, maka dihukumi idgham bigunah. Ta'wila atau takwilan, ini yang terakhir, tajwid yang ke-40 adalah mat iwat, yaitu fathatain yang jatuh pada waqaf, pada akhir ayat atau diwaqafkan. Ini dibaca kalau asli
harokannya adalah fathahtain, maka ketika diwakafkan atau di akhir kalimat, maka hukum dari mati-fat ini fathahtainnya dibaca menjadi fathah, yaitu khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa tugas yang saya sampaikan, ada 2 tugas tadi yang sudah saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya di dunia maupun di akhirat. Semoga berkah untuk kalian, berkah untuk saya dan semua keluarga kalian dan semua keluarga saya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.